Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana menikahi wanita perwira polisi cantik, namun pernikahan itu menjadi mimpi buruk, karena sang mertua tidak setuju, dan menganggap pria itu sebagai aib keluarga, tapi ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Iwan bukan lelaki tampan dengan jas mahal atau wajah yang selalu tersenyum percaya diri. Ia hanyalah seorang tukang becak yang sehari-hari mengayuh di bawah terik matahari dan derasnya hujan. Tangan kasarnya adalah bukti kerja keras. Kulitnya yang legam adalah saksi bagaimana ia berjuang melawan kerasnya hidup. Namun di balik semua itu, ia menyimpan hati yang tulus, cinta yang besar, dan tekad yang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, ada Feni, seorang perempuan cantik berbalut seragam kebanggaan seorang perwira polisi. Tegas, cerdas, sekaligus lembut, ia datang dari keluarga berada. Ayahnya adalah pensiunan pejabat kepolisian, sementara ibunya, Bu Nanik, adalah seorang wanita kaya raya dengan gengsi setinggi langit. Hidupnya penuh aturan tak tertulis. Hanya orang terpandang yang layak menjadi bagian keluarganya. Namun siapa sangka, Feni yang punya segalanya justru memilih Iwan, lelaki sederhana yang pernah menolongnya di tengah hujan deras, ketika motornya mogok dan tak ada seorang pun yang berhenti. Dari kebaikan kecil itulah, tumbuh cinta yang pelan tapi pasti mengikat keduanya. Sayangnya, cinta mereka seperti api kecil di tengah badai. Feni menyembunyikan hubungannya dari keluarga, terutama dari Bu Nanik. Ia tahu ibunya tidak akan pernah menerima seorang tukang becak menjadi menantunya. Tapi cinta, seperti air, selalu mencari jalannya sendiri. Hingga akhirnya, pernikahan itu digelar, meski tanpa restu tulus sang ibu. Hari itu, sebuah gedung mewah di pusat kota dipenuhi ratusan tamu undangan. Lampu kristal berkilauan, hiasan bunga segar menghiasi ruangan, dan denting musik pengiring membuat suasana tampak sempurna. Semua mata tertuju pada pelaminan megah, tempat Feni berdiri anggun dengan gaun putihnya, sementara Iwan berdiri di sampingnya dengan kemeja putih panjang sederhana yang ia beli khusus untuk hari itu. Bagi Iwan, hari itu adalah puncak kebahagiaannya. Ia tak peduli ejekan bisik-bisik sebagian tamu yang heran melihat seorang tukang becak berdiri di samping seorang perwira polisi. Ia hanya tahu, cintanya kepada Feni lebih besar dari rasa takut apapun. Namun kebahagiaan itu mendadak runtuh ketika Bu Nanik berdiri dari kursinya. Suasana gedung perlahan hening. Tatapan tajam penuh kebencian mengarah pada menantu yang sejak awal ia benci. Semua orang lihatlah. Suara Bu Nanik menggema lantang, menusuk ke setiap telinga tamu undangan. Beginikah menantu yang pantas untuk keluarga kami? Seorang tukang becak. Lelaki miskin, dekil, tak tahu diri. Bisik-bisik langsung merebak. Beberapa tamu menutup mulut menahan tawa, yang lain menatap Iwan dengan pandangan rendah. Feni tersentak, wajahnya pucat. Bu, tolong jangan seperti ini. Ini hari pernikahan saya, serunya putus asa. Namun Bu Nanik tak peduli. Kau tega, Feni, menodai keluarga kita dengan lelaki rendahan seperti dia. Kau perwira polisi, pantas dapat jenderal atau pengusaha, bukan sampah jalanan seperti ini. Kata-kata itu menghantam hati Iwan seperti belati. Ia menunduk, kedua tangannya mengepal, tubuhnya bergetar menahan malu dan amarah. Ia ingin membela diri, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dan puncak penghinaan itu terjadi begitu cepat. Bu Nanik meraih sebuah nampang stainless besar berisi makanan dari meja jamuan. Dengan wajah penuh amarah, ia menyiramkan seluruh isi nampang itu ke tubuh Iwan. Nasi, sayur, dan kuah kotor mengalir membasahi kemeja putih panjang yang ia banggakan. Seisi ruangan terdiam sesaat. Lalu, tawa kecil, bisik-bisik merendahkan, dan sorot mata penuh ejekan kembali terdengar. Iwan berdiri terpaku. Air matanya jatuh, bercampur dengan kuah makanan yang mengotori wajah dan tubuhnya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya, berubah menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Di pelaminan megah itu, ia menangis dalam diam, dihina, dipermalukan, dan diremehkan oleh orang yang seharusnya menyambutnya sebagai keluarga. Malam yang seharusnya penuh senyum dan doa restu berakhir dengan isak tangis yang membekas di hati banyak orang.
Setelah insiden memalukan itu, pesta pernikahan bubar lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tamu-tamu pulang dengan membawa cerita sensasional tentang seorang perwira polisi yang menikahi tukang becak, dan tentang seorang ibu yang berani merendahkan menantunya di depan ratusan orang. Di kamar hotel sederhana tempat mereka menginap, Iwan duduk termenung. Kemeja putih yang tadi basah oleh makanan sudah ia lepas, tergantung di kursi dengan noda yang tak mungkin bisa hilang. Tubuhnya masih terasa lengket meski ia sudah mencoba membersihkannya. Namun yang paling sulit dibersihkan adalah noda di hatinya. Luka itu terlalu dalam. "Mas," suara lembut Feni memecah keheningan. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangan kasar yang penuh kapalan itu. "Aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku seharusnya lebih keras melawan ibu. Aku seharusnya bisa melindungi Mas." Iwan menoleh, matanya masih sembab. "Kamu tidak salah, Fen. Jangan salahkan dirimu. Aku sudah terbiasa dihina sejak lama. Tapi tidak pernah aku bayangkan, di hari pernikahan kita, aku akan dipermalukan sedemikian rupa." Suaranya bergetar, namun ada keteguhan di sana. Feni terisak, menunduk sambil menggenggam erat jemari suaminya. "Aku cinta sama Mas, bukan harta, bukan status. Kalau aku harus memilih 1000 kali lagi, aku tetap akan memilih Mas." Kata-kata itu memberi sedikit kehangatan di hati Iwan. Ia tersenyum samar, meski luka batinnya masih menganga. "Cinta kamu, itu yang bikin aku masih bisa bertahan, Fen. Aku janji, aku akan berusaha jadi laki-laki yang pantas untukmu." Sementara itu, di rumah megah keluarga Feni, Bu Nanik masih marah besar. Ia mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya penuh kejengkelan. "Bagaimana mungkin aku harus terikat dengan menantu seperti itu? Tukang becak. Sungguh memalukan," katanya sambil menghentakkan kakinya. Ayah Feni, seorang pensiunan polisi bernama Pak Surya, hanya duduk diam. Ia tak ikut mencaci, tapi juga tak membela. Dalam hatinya, ada kebingungan yang tak bisa ia ungkapkan. "Nak Feni itu keras kepala," lanjut Bu Nanik. "Dia pikir cinta bisa mengenyangkan perut? Apa kata orang-orang? Aku tidak akan pernah mengakui laki-laki itu sebagai bagian dari keluarga kita." Pak Surya menarik napas panjang. "Sudahlah, Nanik, pernikahan sudah terjadi. Kalau kita terus menolak, bukankah malah akan mempermalukan diri sendiri di mata orang lain?" Namun Bu Nanik tetap keras kepala. "Aku tidak peduli. Aku akan buktikan bahwa laki-laki itu tidak akan pernah bisa membahagiakan anakku. Dan ketika saatnya tiba, Feni akan menyesal." Keesokan harinya, Iwan kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana bersama Feni. Rumah mungil dengan dinding semen yang catnya mulai mengelupas, atap yang bocor di beberapa titik, dan perabotan seadanya. Feni duduk di kursi kayu usang, menatap sekeliling. Wajahnya sendu, bukan karena kecewa, tapi karena hatinya perih melihat betapa keras perjuangan hidup suaminya selama ini. "Fen," Iwan mendekat, menyodorkan segelas air. "Aku tahu rumah ini tidak seindah rumah orang tuamu. Tapi ini rumahku, tempat aku berteduh selama ini. Kalau kamu mau, kita bisa berusaha bersama, sedikit demi sedikit memperbaikinya." Air mata Feni menetes. Ia menggenggam tangan Iwan. "Mas, aku bahagia dimanapun, asal bersama Mas. Rumah ini mungkin kecil, tapi aku yakin, cinta kita cukup besar untuk menghangatkannya." Kalimat itu membuat dada Iwan terasa hangat. Meski tubuhnya lelah setelah semalaman menangis, hatinya dipenuhi tekad baru. Ia sadar, ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar tukang becak. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang hanya Iwan ketahui. Sebuah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Rahasia tentang siapa sebenarnya dirinya. Rahasia yang bahkan Feni pun belum mengetahuinya. Malam itu, ketika Feni sudah terlelap, Iwan duduk sendirian di depan rumah kontrakannya. Matanya menatap jauh ke langit malam. Bisikan hatinya begitu tegas. "Waktunya hampir tiba. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, mereka tidak akan pernah bisa merendahkanku lagi." Pagi itu, kota terasa berbeda bagi Feni. Sejak kejadian di perempatan kemarin, pikirannya tak bisa tenang.
Ia terus teringat bagaimana seorang pria berjas mahal memanggil suaminya, "Tuan," dengan penuh hormat. Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Siapa sebenarnya suamiku? Iwan, seperti biasa, tetap bersikap sederhana. Ia masih menarik becaknya, masih memakai kemeja kusam, dan masih menyapa tetangga dengan ramah. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang kini berbeda, lebih tajam, lebih berwibawa. Siang harinya, ketika Iwan sedang mencuci becak di depan rumah kontrakan, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depannya. Kaca jendela mobil perlahan terbuka, menampakkan wajah pria berjas yang kemarin hampir menabrak anak kecil. Dengan tergesa, pria itu turun dan langsung menunduk hormat. "Tuan Iwan, maafkan saya karena kemarin hampir membuka identitas Anda di depan umum." Beberapa tetangga yang sedang lewat langsung berhenti. Mata mereka membelalak, mulut mereka menganga. Mereka terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang pria sederhana seperti Iwan diperlakukan begitu hormat oleh pria kaya? Feni yang sedang menjemur pakaian ikut terkejut. "Mas, apa maksudnya ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Iwan hanya tersenyum tipis, lalu menoleh pada pria itu. "Masuklah. Kita bicara di dalam." Di ruang tamu kecil kontrakan itu, suasana menjadi hening. Pria berjas itu bernama Arman, salah satu direktur operasional perusahaan ekspedisi terbesar di kota. "Tuan," kata Arman dengan suara hati-hati, "Dewan direksi mulai resah. Mereka menanyakan kapan Anda akan kembali mengambil alih posisi Anda secara terbuka. Perusahaan butuh kehadiran Anda." Feni ternganga. Kata-kata itu terasa seperti mimpi. Ia menoleh pada Iwan dengan wajah penuh tanda tanya. "Mas, maksudnya apa ini? Perusahaan? Direksi? Kamu siapa sebenarnya?" Iwan menarik napas panjang. Saat itu, ia tahu waktunya sudah tiba untuk membuka semuanya. "Fen," katanya pelan, namun mantap, "aku bukan hanya tukang becak. Itu hanya caraku untuk hidup sederhana dan memahami kerasnya jalanan. Aku adalah pemilik sah perusahaan ekspedisi Nusantara, perusahaan tempat Arman dan banyak orang bekerja di bawahku." Darah Feni seakan berhenti mengalir. Ia terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Arman menambahkan, "Benar, Bu Feni. Semua orang di perusahaan tahu siapa Tuan Iwan. Hanya beliau yang memilih untuk hidup sederhana. Beliau ingin merasakan kehidupan rakyat kecil, dan tak banyak yang tahu alasan sebenarnya." Feni menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Selama ini ia hanya mengenal Iwan sebagai pria baik hati dan sederhana. Tak pernah ia bayangkan, pria yang dicaci maki ibunya di depan ratusan tamu justru seorang pengusaha besar yang berkuasa. Berita tentang kurir becak, yang ternyata bos ekspedisi raksasa itu menyebar cepat. Entah siapa yang memulai, tapi gosip itu sudah sampai ke telinga warga sekitar, bahkan sampai ke rumah keluarga Feni. Bu Nanik nyaris tersedak saat mendengar kabar itu dari salah satu tetangganya. "Apa? Menantumu itu, bos ekspedisi besar?" tanya salah seorang teman arisannya. Bu Nanik menepuk meja dengan gusar. "Tidak mungkin. Itu pasti kabar bohong. Mana ada tukang becak jadi bos besar?" Namun Pak Surya yang duduk di sampingnya justru hanya menatap kosong, seolah mulai mengerti. "Aku sudah duga, Nan." Tatapan matanya bukan tatapan orang biasa. "Kalau benar kabar itu, kita sudah salah besar mempermalukannya." Wajah Bu Nanik memerah. Ada rasa marah, tapi juga rasa takut. Ia mulai menyadari kemungkinan bahwa semua yang ia katakan di pesta pernikahan bisa berbalik menjadi tamparan keras baginya. Sore itu, Iwan dan Feni berjalan bersama di pasar. Orang-orang yang dulu menatap rendah kini memandang dengan heran, bahkan penuh hormat. Bisik-bisik terdengar di sepanjang jalan. "Itu Iwan, ya?" katanya dia bos ekspedisi besar. "Wah, pantesan saja, ya. Gak mungkin orang biasa dipanggil Tuan, sama direktur." Kasihan Bu Nanik kalau benar. Malu besar dia. Feni merasakan semua tatapan itu, tapi kali ini berbeda. Ada kebanggaan di dalam dirinya. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Mas, kenapa kamu sembunyikan ini dariku?" Iwan menatapnya dengan lembut.
Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa memandang harta. Dan kamu sudah membuktikan itu, Fen. Air mata Fanny jatuh, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia merasa doanya terkabul, mendapatkan suami yang bukan hanya setia, tapi juga tulus dan bijaksana. Namun, di sisi lain, Bu Nanik semakin tidak tenang. Malam itu ia duduk gelisah di ruang tamunya. Bayangan peristiwa di pesta pernikahan kembali terulang di kepalanya. Bagaimana ia menyiramkan makanan ke tubuh Iwan, bagaimana ia menertawakan menantunya di depan ratusan tamu. Jika benar semua kabar itu, maka harga dirinya hancur total. Tidak, tidak mungkin, desisnya dengan wajah pucat. Aku harus tahu kebenarannya sendiri. Dan malam itu juga, Bu Nanik bertekad menemui langsung Iwan dan Fanny untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Malam itu udara terasa berat. Angin bertiup kencang, seakan ikut membawa kegelisahan yang menyelimuti hati Bu Nanik. Ia melangkah dengan tergesa ke kontrakan sederhana tempat Iwan dan Fanny tinggal. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara malam sebenarnya cukup sejuk. Di belakangnya, Pak Surya berjalan dengan langkah lebih tenang, tapi tatapannya serius. Dalam hati, ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi, dan ia siap menerima kenyataan pahit yang mungkin menampar harga diri istrinya. Sesampainya di depan kontrakan, Bu Nanik langsung mengetuk pintu dengan keras. Duk, duk, duk. Fanny yang sedang membereskan meja makan kaget, lalu buru-buru membukakan pintu. Saat melihat ibunya berdiri di depan dengan wajah tegang, ia langsung panik. Ibu? Malam-malam begini, ada apa? Namun Bu Nanik tak menjawab. Pandangannya langsung menembus ke arah Iwan yang duduk santai di ruang tamu, sedang berbincang dengan Arman. Dengan suara bergetar tapi penuh emosi, Bu Nanik menuding tajam. Katakan padaku, Iwan, siapa kamu sebenarnya? Jangan main-main dengan kami. Ruangan seketika hening. Fanny menelan ludah, tangannya gemetar. Ia tahu inilah saat yang paling ditunggu sekaligus paling menegangkan. Iwan bangkit perlahan. Tatapannya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang disudutkan. Ia menatap Bu Nanik dalam-dalam, lalu melirik Pak Surya yang hanya diam dengan wajah pasrah. Aku sudah tidak ingin lagi menyembunyikan apapun, ucap Iwan akhirnya. Ia berjalan ke arah lemari kecil di sudut ruangan, membuka sebuah laci, lalu mengeluarkan map tebal berisi dokumen dan sebuah kartu identitas perusahaan. Ia meletakkannya di meja. Namaku Iwan Prasetyo, pemilik sekaligus pendiri perusahaan ekspedisi Nusantara Logistik. Perusahaan itu yang kini menguasai hampir separuh jalur distribusi di kota ini, bahkan sudah merambah ke luar negeri. Bu Nanik memucat. Bibirnya gemetar. Tangannya hampir tak sanggup menyangga tubuhnya sendiri. Tapi, selama ini kamu narik becak, pakai baju lusuh, makan di warung pinggir jalan, suaranya tercekat. Iwan mengangguk pelan. Ya, itu pilihanku. Aku ingin tahu rasanya hidup seperti rakyat kecil. Aku ingin mengerti bagaimana kerasnya kehidupan di jalanan, supaya saat aku memimpin perusahaan, aku tak lupa pada mereka yang bekerja keras setiap hari. Aku ingin merasakan sendiri susahnya mencari nafkah, agar aku tidak menjadi bos yang sombong. Air mata Fanny jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memandang suaminya dengan penuh kebanggaan. Mas, kenapa tidak bilang dari dulu? Iwan menoleh padanya dengan senyum lembut. Karena aku ingin tahu, Fen, siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa memandang harta. Dan kamu sudah buktikan itu. Kamu tetap berdiri di sisiku meski ibumu menghinaku habis-habisan. Bu Nanik terduduk di kursi dengan wajah pucat pasi. Semua kenangan di pesta pernikahan itu muncul kembali di benaknya. Saat ia melempar makanan ke tubuh Iwan, saat ia menertawakan menantunya di depan tamu undangan. Kini, semua itu berbalik menjadi tamparan keras. Pak Surya menunduk, suaranya berat tapi jelas. Nan, aku sudah bilang dari dulu. Jangan menilai orang hanya dari pakaian atau pekerjaan. Lihat sekarang, siapa yang sebenarnya lebih berharga? Kita yang penuh gengsi, atau Iwan yang diam-diam menanggung beban besar? Bu Nanik menutupi wajahnya dengan kedua tangan, air matanya mengalir deras. Ia menoleh pada menantunya, suara parau keluar dari bibirnya. Iwan,
Maafkan aku. Aku sudah salah besar. Aku sudah mempermalukanmu, bahkan di hari suci pernikahanmu dengan anakku. Aku benar-benar menyesal. Iwan terdiam sejenak. Tatapannya tidak lagi marah, tapi juga tidak bisa sepenuhnya lembut. Luka dari hinaan itu masih membekas. Namun ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tegas. Aku memaafkanmu, Bu. Tapi ingatlah, harga diri manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian atau kendaraan. Semua orang layak dihargai, entah dia tukang becak atau pemilik perusahaan. Feni menggenggam tangan ibunya. Bu, Mas Iwan benar. Aku harap mulai sekarang ibu bisa belajar menerima dan menghargai orang lain. Suasana menjadi penuh haru. Pak Surya menepuk bahu Iwan dengan mata